Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat jangkrik untuk burung ciblek. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Manfaat jangkrik sudah sangat umum digunakan sebagai makanan tambahan atau selingan untuk burung ciblek. Kandungan nutrisi jangkrik juga termasuk lengkap, seperti ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada asam amino, dan beberapa zat lainnya. Kandungan protein hewani yang ada di jangkrik sangatlah besar, lebih besar dari sumber makanan yang menjadi pakan pokok ciblek. Persentase protein yang ada di jangkrik adalah 52,9%, lebih besar dari kroto. Dengan kandungan protein seperti itu akan meningkatkan hormon testosteron, sehingga ciblek kesayangan Anda akan lebih mudah birahi, akan mudah gacor. Pada jangkrik, pada tubuh serangga jangkrik yang memiliki antena ini terkenal dengan suara krik 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 gitu saat malam itu, mengandung banyak nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan burung ocehan. Nutrisi tersebut antara lain protein, lemak, karbohidrat, asam amino, protein kolagen, hormon steroid, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Dengan demikian, memberikan jangkrik kepada burung ciblek secara rutin membuat kesehatan burung ciblek lebih terjaga, lebih sehat, lebih mudah berkicau, lebih lincah, lebih agresif. Karena kesehatan burung terjaga, burung tak mudah terserang berbagai penyakit. Jenis serangga kecil seperti jangkrik yang umum diberikan kepada burung ciblek selain jangkrik ada belalang, juga bisa jangkrik alam atau jangkrik biasa, atau jangkrik bering, jangkrik upo, dan yang lainnya. Khusus untuk jenis serangga yang memiliki kaki belakang yang berduri dan keras, pemotongan kaki diwajibkan, pemotongan kaki dan kepala dan bagian sayap tersebut. Jadi kaki, sayap, kepala itu dihilangkan, yang dikasih makan bagian perut sampai dada. Menghindari dari cedera tenggorokan, karena itu kakinya kan runcing-runcing itu, jadi dipotong, dan juga memudahkan burung untuk menelannya. Manfaat jangkrik yang lain adalah extra fooding, yang satu ini bisa dikategorikan sebagai pakan hewani yang kaya akan sejuta manfaat. Hampir semua burung pemakan serangga pasti mengkonsumsi jangkrik. Jangkrik merupakan tergolong serangga omnivora atau pemakan segalanya, omnivora. Penyebaran jangkrik bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia. Ada spesies jangkrik terdapat lebih dari 100 spesies di seluruh dunia yang tersebar di seluruh dunia dalam berbagai, ada di Indonesia dan yang lain-lain, dari Asia Tenggara sampai Asia, sampai Afrika, Eropa, dan benua-benua lainnya. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan jangkrik sebagai hama yang memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang maupun sawah. Secara umum, jangkrik memiliki ciri ukuran tubuh sangat kecil, antara 3 sampai 5 cm. Warna jangkrik yang ada di pasaran pada saat ini hanya warna hitam dominan coklat, juga ada warna coklat dominan kuning bagian kaki. Bagian yang sudah mempunyai sayap, dia akan mengeluarkan suara yang dihasilkan. Bisa buat masteri juga, karena suara jangkrik krik 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 sangat berisik. Sebagai yang berbunyi ini hanya jangkrik jantan saja, sebagai penarik perhatian jangkrik betina. Habitat alamnya dia hidup di hutan, sawah, ladang, rerumputan, dan lainnya. Tapi sekarang banyak masyarakat yang menternak jangkrik, dari masyarakat pedesaan sampai kota banyak yang menternak jangkrik untuk memakan burung ocehan, termasuk burung ciblek. Selain itu juga memakan ikan hias dan untuk bahan mancing dan yang lainnya. Masyarakat awam mengetahui jangkrik banyak dibutuhkan oleh para
sahabat kicomania. Dengan banyaknya kebutuhan jangkrik oleh para ciblek mania, tangkapan alam tidak bisa mencukupi akan kebutuhan yang dibutuhkan. Pencinta burung meningkat dari tahun ke tahun serta adanya peternak burung yang dilakukan oleh para kicomania di tanah air ini. Jangkrik ini sejatinya memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk burung ciblek kebon, ciblek pari, ciblek gunung, ciblek tebu, dan ciblek-ciblek yang lainnya. Protein, lemak, karbohidrat, asam amino, protein, kolagen, hormon, steroid, hormon yang dibutuhkan oleh ciblek adalah sebagai pembentuk sel-sel otot atau pembentuk birahi burung ciblek tersebut agar rajin berbunyi dan berkicau. Bagi makhluk yang mengkonsumsi jangkrik, maka kalori yang dihasilkan sekitar 4,87 kalori per gram. Kandungan ini mengalahkan jumlah kalori dari jenis makanan lain. Secara spesifik, jangkrik sangat besar manfaatnya buat burung ciblek karena dapat meningkatkan kemampuan berkicaunya. Bisa meningkatkan birahi burung lebih bertenaga. Untuk burung yang ternak, jangkrik mempercepat untuk memproduksi. Setiap hari burung peternak maupun burung yang breeding mendapat asupan jangkrik dengan porsi yang berbeda-beda. Jadi untuk peternak ciblek di Indonesia ini bagus sekali untuk meningkatkan birahi biar sistem perkawinannya cepat dan anakannya bertumbuh dengan baik. Untuk burung ocehan biasanya kepala dan semua kakinya dibuang, takut membuat pita suara terluka. Jangkrik ternak harus dikasih imbang dengan makanan terjamin dan gizi seperti pohon-pohon, seperti daunan atau buah-buahan yang bergizi atau sayur mayur. Burung ciblek tidak hanya mengandalkan jangkrik saja untuk asupan gizinya, wajib diberi fur yang bermutu tinggi. Merupakan pakan yang dibuat oleh aneka macam ramuan. Ada fur ada dicampur susu, ada campur madu, ada campur produk-produk herbal, ada yang dicampur beli dari toko-toko burung terdekat, itu juga bagus. Burung juga memerlukan vitamin sebagai pelengkap gizi maupun mineral yang tidak dapat dari makanan hari lainnya. Harus diberi vitamin, diberi protein yang tinggi, gizi yang tinggi, banyak terjual di toko-toko burung di sekeliling Anda. Perlu diketahui beberapa jenis serangga memiliki kandungan asam amino esensial atau omega 3 serta mineral dalam jumlah lebih banyak daripada hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing. Coba kita cek beberapa jenis serangga berikut ini. 1. Jangkrik, belalang, dan ulat Hongkong. Jangkrik, belalang, dan ulat Hongkong merupakan jenis extra fooding paling populer dan banyak digunakan para kicomania di Indonesia. Kandungan protein yang ada di dalam ketiga jenis serangga ini bahkan hampir setara dengan sepotong dada ayam berukuran 100 gram, namun dengan kandungan lemak yang lebih banyak. Jangkrik merupakan salah satu makanan burung favorit ciblek, antara lain ciblek tebu, ciblek kebon, ciblek gunung, ciblek pari, dan burung ocehan lainnya. Manfaat jangkrik untuk burung adalah sebagai sumber protein hewani untuk menjaga stamina dan kondisi burung agar tetap stabil sehingga suaranya lebih baik dan lebih rajin berkicau. Berikut ini adalah kandungan protein dari jangkrik hidup liar atau jangkrik alam liar. Per 100 gram adalah sekitar 12,9 gram, dan lemak 5,5 gram, karbohidrat 5,1 gram, kalsium 75,8 mg, dan zat besi 95 mg. Data diambil dari The Food Insect Newsletter Juli 1996, itu infonya dari situ. Semoga bermanfaat. Persentase protein pada jangkrik mencapai 57,32%. Bila sudah boleh menjadi tepung. Selain itu, jangkrik juga mengandung DHA9, asam amino yang diperlukan untuk proses pembentukan sel, dan glutathione yang berguna untuk antioksidan pada tubuh. DHA, ARA, omega 3, dan omega 6 yang baik untuk pertumbuhan kecerdasan otak. Jadi kalau untuk ciblek-ciblek lolohan yang masih balita atau yang masih bayi atau yang masih ngeloloh, baik banget untuk pertumbuhan otaknya agar dimasteri bisa keluar
masterannya sesuai yang kita inginkan, seperti brand, seperti keteran, seperti kenarian, cililinan, seperti cucak jenggotan, kapas tembak, cililin, dan yang lain-lain. Jangkrik mengandung 105,49 ppm hormon progesteron dan 31,78 ppm testosteron dan 25 gram 535 ppm estrogen, serta dapat dijadikan sumber energi dengan energi yang dihasilkan sebesar 4,87 kalori atau gram. Hormon testosteron mampu meningkatkan birahi pada burung. Jumlah pemberian jangkrik untuk setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya ciblek kebon biasanya menghobi memberikan sekitar 3-5, ciblek gunung pemberian sampai 5-7, dan yang lainnya. Kecukupan protein pada makanan burung pemakan serangga. Cara mengetahui kecukupan protein pada makanan burung pemakan serangga adalah dengan melihat kotorannya. Bila jumlah protein yang diberikan cukup, maka kotorannya burung akan berwarna putih dengan sedikit bagian gelap bagian tengahnya. Di bagian luar mengandung sedikit air yang merupakan urin, karena seluruhan urin burung bermuara di kloaka. Warna putih pada kotoran ciblek adalah urea dan urik acid yang merupakan indikasi bahwa burung ciblek merupakan indikasi bahwa makanan-makanan yang sesuai, yaitu makanan dengan porsi besar protein. Warna gelap di bagian tengah merupakan kotoran burung yang sehat. Burung pemakan serangga membutuhkan protein dalam jumlah besar untuk menunjukkan kebutuhan hidupnya. Di alam liar, mereka makan beragam jenis serangga kayak protein sehingga mereka sehat dan berkicau dengan indahnya. Bila kita memilih untuk memelihara burung tersebut, alangkah baiknya bila kita juga memberikan makanan seperti apa yang mereka makan di alam liar. Pemberian fur untuk burung pemakan serangga atau burung ciblek merupakan cara bijak karena sangat sulit bagi penghobi untuk memberikan beragam jenis serangga seperti apa yang mereka makan. Kemudian serangga seperti jangkrik, ulat hongkong, kroto, ulat kandang dijadikan sebagai makanan tambahan. Penambahan digunakan untuk menambah stamina, menambah energi, dan menambah hormon testosteron atau menambah birahi mereka, di mana jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan. Buktinya tanpa penambahan extra fooding, maka kotoran yang dikeluarkan berwarna coklat maupun warna lain yang sama dengan warna fur tersebut, dan burung juga terlihat kurang sehat. Oleh karena itu, extra fooding kayak protein seperti jangkrik, ulat hongkong, kroto wajib diberikan untuk burung ciblek kesayangan Anda, seperti ciblek gunung, ciblek pari, ciblek sawah, ciblek kristal atau ciblek putih. Itu biar keluar brand atau keteran atau kenarian atau isian-isian yang layak untuk kontes, untuk lomba. Tambahkan extra fooding secara gradual sampai terlihat kotoran seperti gambaran pemikiran Anda masing-masing. Memberikan keragaman jenis extra fooding juga sangat penting agar untuk membentuk nutrisi lengkap seimbang. Bila kesulitan dalam memberikan beragam jenis serangga kepada burung, gunakan merek fur protein tinggi yang dibuat di bahan utama serangga yang diformulasi untuk burung permakan serangga. Ada beberapa macam fur-fur yang terjual, yang oplosan sendiri, home industry terjual di Indonesia ini untuk pemakan ciblek, seperti fur. Ada fur arogan, ada fur hulek, ada fur dewa, ada fur dorodot edan. Silahkan pilih sendiri merek-merek tersebut. Semoga saja bermanfaat karena itu memang bagus untuk burung ciblek kesayangan kita dan membentukkan hormon-hormon di dalam tubuh sangat baik. Demikianlah info-info dari saya, semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol notifikasinya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Jangan diambil mentah-mentah informasi dari saya ini karena sekedar tip berbagi. Dan salam rahayu, salam ciblek mania Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Salam jabat erat, salam persaudaraan, salam paseduluran seluruh rakyat Indonesia. Semoga saja sukses selalu, jaya tetap jaya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.